Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di materi akidah akhlak yang dimana minggu lalu kita sudah membahas tentang tokoh yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, relax, tarik nafas dulu. Nah, belajar dengan saya itu harus relax. Sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin mengabsen kehadiran kalian semua. Siap? Siap. Oke, seperti kontrak di awal pembelajaran, dengan saya itu bertatap muka harus relax, tidak tegang, tidak boleh mengantuk, dan harus bersemangat agar apa yang saya sampaikan bisa kalian terima. Begitupun apa yang kalian sampaikan ke saya itu bisa diterima. Kita masih sama-sama belajar. Di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Wanda, apakah hadir? Hadir. Risti? Hadir. Putri? Hadir. Elin? Hadir. Lucy? Hadir. Risma? Hadir. Oke. Apakah ada yang belum di absen? Tidak. Sudah absen semua? Sudah. Oke. Kita pada hari ini akan membahas yang seperti saya bicarakan sebelumnya. Kita akan membahas tentang nama-nama Allah atau yang bisa disebut disingkat Asmaul Husna. Apakah sudah hafal? Insyaallah. Apakah bisa dimulai? Kita bersama-sama. Oke? Bisa dimulai, dipimpin oleh Elin. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'idul Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Aziz Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsinul Mu'idul Muhyil Mu'mitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Az-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Afur Ra'uf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni'ul Darun Nafi'un Nurul Hadi Badi'ul Baqi Al-Warisul Rasyidus Saburul Ladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Oke. Sekarang saya akan membuat hafalan kalian itu untuk satu orang itu menunjukkan 1 sampai 10 Asmaul Husna. Dimulai dari siapa? Risma. Oke, dari Risma. Dari Risma 1 sampai 10, terus 11 sampai 20. Oke, slow aja suaranya dikeraskan biar teman-temannya ngerti sampai mana nanti bakalan. 1 sampai 10 aja. Satu orang 1 sampai 10. Oke? Langsung aja. Ya, baca biasa aja biar jelas. Dikuatin ya suaranya, jangan ngomong apa-apa. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khalil Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basir Al-Khafiq Al-Rafi' Al-Mu'izz
المبدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الرئيس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المسيء المبدي المعز المحيي. Oke, udah sampai 10. Saya berterima kasih untuk kalian semua karena kalian mendengarkan saya untuk menghafal Asmaul Husna dalam 1 minggu. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang saya sebelumnya saya bicarakan, yakni membahas tentang Asmaul Husna, tapi tidak semua, itu hanya untuk materi yang terpilih saja. Sepertinya saya hanya mengambil 7, yaitu Al-Ghafar yang pertama, terus Ar-Razzaq, dan yang lainnya bakal saya sebutkan. Oke, apakah udah siap untuk melanjutkan kita materi? Siap. Udah ngerti Asmaul Husna semuanya? Kan sudah hafal, ya kan? Terus kita hanya membahas tentang 7 saja nama-nama Allah. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Al-Ghafar. Al-Ghafar itu artinya adalah berat penutup. Jadi kalian ngerti nggak sih Al-Ghafar itu menutup seperti apa? Misalnya kayak sikat dulu deh. Bingung. Oke, baik. Kita akan membahas tentang Al-Ghafar. Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafaro yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa ia mengambil dari kata Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Lebih simpelnya Al-Ghafar adalah yang maha pengampun. Jadi kita segala sesuatu Allah itu maha pengampun. Selagi dia maha penyayang, maha pengasih, dia juga maha pengampun. Bukan berarti kita sebagai umat Islam bisa semena-mena melakukan apa yang dilarang oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya menyebutkan hadis, bukan hadis sih, dalil yang ada di Al-Quran surat Al-Mulk ya. Terus firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi di situ ada di surat Al-Mulk, ya kan? Terus selain Allah itu Maha Pengampun, Dia itu gimana ya? Bisa dibilang kita melakukan dosa, tapi kita begini. Saya mendengar salah satu penyiar Islam atau yang bisa disebut kita sekarang ustadz atau ustazah di salah satu dakwah mereka. Kita sebagai manusia melakukan dosa apapun itu, melakukan maksiat apapun, ingat sholat, karena sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Semaksiat apapun kalian harus melaksanakan sholat, karena yang penting dari niat kita, yang tahu akan diterima atau tidaknya itu hanya amalan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Apakah ada yang tahu contoh dari Al-Ghafar itu sendiri? Dari contoh Maha Pengampun. Jadi Allah itu mengampuni dosa-dosa apa aja? Siapa yang tahu? Ya, Wanda. Memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, kita. Ada lagi? Ya. Tidak menyimpan amarah atau dendam di dalam hati. Ya, salah satunya. Tidak menjadi manusia yang iri dengki, walaupun menjadi manusia yang penuh dendam, iri, dan tidak menyimpan marah terhadap seorang. Allah aja maha pengampun, masa kita sebagai manusia tidak maha pemaaf dan pengampun. Ada lagi contohnya? Ada lagi? Ya. Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau namanya kita udah memaafkan atau mengampuni seseorang, itu tidak boleh mengungkit
mungkinnya lagi, karena sama aja itu tidak memaafkan dengan ikhlas dan tulus. Allah tidak suka dengan orang ini. Ada lagi? Nggak? Nggak ada lagi? Oke. Pertama, kita bisa meneladani dari sifat-sifat al-Ghafar ini. Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Ghafar Allah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Jadi Allah itu Maha yang sangat menyayangi umat-umatnya, sampai ada aib pun Dia tidak ingin umat yang lainnya mengerti tentang dosa kita. Jadi selagi Allah itu masih menyayangi kita, selagi kita menyimpan rapat-rapat aib orang lain yang diceritakan oleh kita karena percaya kepada kita, maka kita harus menjaga istilahnya seperti apa? Kalau seperti itu Allah aja menjaga aib kita, berarti kita harus menjaga aib orang lain, karena kita juga memiliki aib. Terus dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah bagian keburukan yang ditutupi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlihat orang lain di dunia, yang seperti saya sampaikan, di mana kita menutup aib kita, maka kita akan ditutup oleh Allah. Selagi kita tidak menutup aib orang lain, maka Allah juga tidak menutup aib orang lain. Padahal Allah itu Maha Pengampun, dan kita sebagai umat Islam menyepelekan tentang hal itu. Kita menyakiti hati orang lain, tapi orang lain itu masih memaafkan kita, dan kita berulah kembali seperti itu. Jadi di antara hal yang ditutupi Allah Subhanahu wa taala pada manusia, yang pertama, tubuh bagian dalam manusia dengan bentuk lahiriah yang indah. Jadi aurat kita, apalagi perempuan, kita dari telapak tangan ini, wajah itu sebenarnya wajah kita aja aurat, makanya kita tidak diharuskan sebenarnya, tapi disunahkan memakai niqab atau cadar, tapi kan tidak diharuskan, tapi kita harus menutup aurat kita, memakai jilbab seperti ini, oke? Kan aurat kan, tapi kalau misalnya kita pakai baju yang kayak lebar-lebar, itu tidak ketat, itu tidak masalah bagi saya. Tapi kan kita sebagai manusia itu memiliki penampilan berbeda-beda, apalagi sekarang kita zaman globalisasi, zaman modernisasi. Terus yang kedua itu bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk. Jadi Allah itu menyembunyikan. Kita kan kadang kalau kita nggak suka sama orang, nggak mungkin kan orang itu tahu kita ngomong dalam hati, oh kamu suka sama saya ya, itu nggak mungkin, ya kan? Yang ketiga itu dosa dan kesalahan manusia yang semestinya diketahui oleh halayak umum, yaitu aib kita yang kita bahas tadi. Karena setiap manusia itu memiliki keburukan yang nggak seharusnya orang lain semua tahu, hanya untuk kadang diri sendiri dan Allah. Kadang pun kita sebagai manusia nggak mungkin bisa nyimpen rahasia sebesar apapun sendirian, pasti ada yang tahu. Makanya selagi kita bisa menyimpan aib orang lain, maka aib kita aman. Kalau misalkan kita sudah menyimpan aib orang lain erat, tapi aib kita diubah-ubah oleh orang lain, Allah itu maha melihat dan tidak pernah tidur. Oke? Terus selanjutnya Ar-Razzaq. Ada yang tahu pengertian Ar-Razzaq apa? Maha pemberi rezeki. Coba tadi kan sudah jelasin tentang Al-Ghafar. Terus Ar-Razzaq itu kan maha pemberi rezeki. Menurut kalian itu Ar-Razzaq itu kalau didefinisikan kan maha pemberi rezeki. Gimana caranya manusia bisa mendapatkan rezeki? Kan Allah tidak mungkin memberikan rezeki dengan ajaib, dengan turun dari langit, nih duit, nih beras, itu tidak mungkin. Dengan apa? Siapa bisa jawab? Dengan apa? Dengan kerja keras dan usaha. Apakah itu doa yang dilakukan? Selain doa, apa bisa ini? Sedekah. Terus setelah berusaha, terus bekerja keras, apa lagi nih? Terus berdoa, terus membantu orang lain, bersedekah, terus apa lagi? Dia kan harus doa lah. Yakin meyakinkan kita kepada Allah, ya nggak sih?
Benar? Setelah kalau misalnya kita sudah berusaha, bekerja keras, berdoa, ikhtiar, bersedekah, terus ternyata rezeki kita tuh sulit sekali, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, bersabar. Terkadang manusia, saya sudah sabar, tapi secara tidak langsung itu menunjukkan dirinya tidak bersabar. Oke. Jadi Ar-Razzaq itu adalah pemberi rezeki. Kalian percaya Allah memberikan rezeki itu bukan berupa uang saja, tapi kesehatan kita. Apa yang lebih penting bagi kalian? Yang lebih penting itu kesehatan tuh lebih penting kesehatan atau uang? Kesehatan. Kenapa? Kalau nggak sehat nggak ada uang. Nah, itu kesehatan. Oh, bisa. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak jaga kesehatan, kita juga tidak bisa berusaha dan bekerja keras, nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa menghasilkan beras. Rezeki itu bukan kesehatan dan uang, tapi berupa apa lagi? Hujan, terus diberikan terus diberikannya kemudahan dalam mencapai segala sesuatu, walaupun terkadang Allah kita sudah sangat berkeinginan rezeki kita, saya ingin rezeki saya besok, saya THR lebaran saya 500.000, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi padahal Allah menyiapkan rencana yang lebih baik daripada itu. Oke. Terus cara meneladani sifat Allah yang Ar-Razzaq itu seperti apa? Cara meneladaninya. Oke, saya sebutkan aja, mungkin kalian bingung ya. Cara meneladani itu yang pertama, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Kalau Allah itu, misalnya Ar-Razzaq itu sama aja kan Allah yang maha memberi rezeki. Berarti kita sebagai manusia harus percaya. Maka kalau kita percaya kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita mengalir. Tapi jangan mengharapkan rezeki selalu uang, bukan selalu tentang harta ataupun tahta, tapi tentang kesehatan berupa lain-lain seperti itu. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan Oke. Jadi kita tuh nggak boleh bersifat kayak yang selalu merasa puas. Kalau kita udah berusaha keras sesuai dengan kemampuan kita, terus kita merasa puas, itu juga tidak boleh, namanya sombong. Jadi jangan pernah merasa sombong ya. Kita sudah mendapatkan apa yang kita capai, kita merasa puas, padahal di atas kita ada yang lebih bisa mendapatkan dari kita. Yang ketiga, mengantarkan rezeki kepada orang lain, yaitu bersedekah. Terus selain bersedekah, zakat. Penting gak sih? Menurut kalian sedekah itu harus ke fakir miskin aja atau bisa berupa kemana aja? Misalnya, contohnya ke mana? Masjid, ke anak yatim, terus udah ke orang ya sama aja. Oke. Kita lanjut. Jangan tegang, relax. Oke. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang nama Allah, yaitu Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Merajai. Berarti Allah itu maha menguasai yang memiliki semesta alam di dunia ini. Jadi kalian percaya ada Allah? Percaya Allah yang memiliki semuanya? Percaya kalau kita titipan Allah? Percaya kalau handphone yang kalian pegang itu semua titipan Allah? Percaya kan? Nah, jadi di dalam surat At-Toha Allah berfirman, Bapa Maha Tinggi, Allah Raja yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada setinggi-tingginya lagi yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian bisa memberikan contoh nggak sih? Allah itu kan maha merajai, Allah itu yang maha memiliki semesta alam, bahkan kita aja aslinya milik Allah, karena kita hidup sampai sekarang itu karena berkat ridho Allah dan kebesaran hati Allah.
Allah merajai segala sesuatu. Oke, contohnya saya kasih dulu contoh. Seandainya kita mendapatkan musibah besar, kita menabrak mobil dan itu sangat mengenaskan kondisi kita. Tapi Allah bukan berarti membuat kita untuk kembalinya dengan cepat dengan jalan seperti itu. Terkadang bisa selamat itu adalah mukjizat dari Allah karena Allah merajai segalanya hal sesuatu. Misalnya kita mendapatkan musibah, terkadang kita Allah ngasih musibah, nih banjir, tapi tempat RT 1 banjir, tempat kita nggak banjir, itu kan kuasa Allah. Terus apa lagi contohnya? Ada yang bisa ngasih tahu? Apa? Allah adalah zat yang menciptakan semua hal yang ada. Ya benar. Apa aja misalnya? Nah, sip. Oke. Kita bisa meneladani sifat Allah yang menguasai ini dengan cara pertama manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Jadi Allah itu walaupun kita memiliki kekurangan, tapi Allah juga melebihkan kita hal yang bisa menutupi kekurangan kita. Berarti Allah itu maha penguasa. Jadi selagi kita terkadang kita dizalimi oleh orang lain, kamu lemah, kamu seperti ini, tapi secara tidak langsung Allah itu bisa seketika orang itu berusaha dan berdoa, ya Allah saya ingin seperti menunjukkan mukjizat Allah maha penguasa, dan diberikan apa yang untuk bisa dia lakukan. Terus harus bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, harus selalu bersyukur kembali apapun yang diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Oke. Terus yang ketiga al-hasib. Al-hasib itu apa? Siapa yang tahu pengertian al-hasib? Tunjuk tangan. Bakal saya kasih poin yang bisa menjelaskan al-hasib pengertiannya dan contohnya. Saya kasih nilai plus. Ayo. Siapa yang bisa? Al-hasib apa artinya? Pengertiannya dulu. Siapa yang bisa pengertiannya? Ya. Maha pembuat perhitungan. Maha? Pembuat perhitungan. Perhitungan. Berarti Allah itu sangat memperhitungkan. Misalnya apa itu yang dimaksud perhitungan itu apa? Yang kalian tangkap. Siapa bisa jelasin? Ya. Memperhitungkan segala hal. Allah menciptakan segala sesuatu dengan perhitungan yang teliti, jelas dan benar. Siapa namanya? Maksudnya kayak mana? Ulangi sekali lagi biar teman-teman yang dengar. Ulangi sekali lagi. Iya yang kamu sebutkan, yang kamu omongin tadi itu diulangi lagi, yang keras biar teman-teman yang dengar. Al-hasib bermakna memperhitungkan segala hal, segala sesuatu yang diciptakan itu diaturnya semuanya diperhitungkan dengan teliti dan benar. Berarti sama aja Allah itu memperhitungkan, tidak bakal perhitungan Allah itu tertukar ataupun berselisih. Misalnya Allah menciptakan kita dengan sempurna, ada tangan, dua mata, dan ada pun yang saudara kita umat Islam yang di luar sana yang tidak memiliki mata, terakhir mata satu, atau hidungnya tidak ada, atau yang bisa dibilang sumbi, itu kan Allah tidak pernah memperhitungkan dengan salah. Di balik semua itu pasti Allah memiliki kelebihan yang setara, yang akan mengangkat derajatnya pada suatu saat nanti. Terus cara meneladaninya itu gampang, yaitu pertama tenang dan tentram bersama dengan Allah. Kita harus menenangkan hati kita dan menenteramkan hidup kita hanya untuk mengingat dan mensyukuri apa yang Allah berikan, karena Allah tidak pernah salah apa yang harus diperhitungkan pada umatnya. Allah itu Tuhan yang seadil-adilnya untuk umatnya. Terkadang kita selalu tidak bersyukur Allah itu tidak adil buat kita. Oke? Padahal Allah itu melakukan yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya
Al-Hadi, siapa yang tahu pengertian Al-Hadi? Aku kasih poin plus. Pengertian Al-Hadi yuk. Al-Hadi itu apa? Pengertian Al-Hadi dan contohnya. Siapa yang tahu pengertian Al-Hadi? Yuk Elin. Apa pengertian Al-Hadi itu? Nama Allah Al-Hadi itu apa? Siapa yang bisa bantu Elinnya? Al-Hadi, Yawanda. Maha pemberi petunjuk. Maha pemberi petunjuk. Siapa yang bisa ngasih contoh? Sangat mudah itu. Siapa? Risma? Bisa? Allah tuh memberi petunjuk itu berarti memberikan contohnya itu apa? Kehidupan kita sehari-hari yang kamu lakukan. Oke, Rismanya tegang dia. Ya, siapa yang bisa? Contohnya kehidupan sehari-hari yang simple aja. Allah maha memberi petunjuk. Apa aja tuh? Jadi dalam kita misalnya gini, kita memiliki masalah yang sangat besar, pasti Allah memberikan petunjuk dan solusinya. Tapi terkadang manusia kan menyelesaikan masalahnya dengan rasa amarah yang bisa membuat masalah itu menjadi besar. Maka Allah bakal memberikan petunjuk, yaitu entah dari dirinya sendiri setelah dia merenungkan, entah dari orang lain pasti menemukan solusi memberi petunjuk. Terus yuk, siapa lagi yang bisa? Hal simple. Putri. Ayo, apa contohnya dari Al-Hadi? Maha pemberi petunjuk. Menjadi kata-kata yang memberi pencerahan dan petunjuk bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, siapa lagi yang bisa? Allah juga memberi petunjuk. Kita yang tidak tahu abjad, tidak tahu angka, kita bisa mengerti karena itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, berupa kita obat-obatan nih, misalnya kita ingin tadi tahu